Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, Pak. Selamat untuk memberantas narkoba secara tuntas. Tentunya ini yang harus diberantas tidak hanya bagian tengah, di bagian bawah, tapi juga sampai kepada pucuk ataupun bos besar yang seperti itu. Begitu, ya. Tadi dikatakan memang adalah Freddy Budiman ini adalah bandar yang sifatnya kelas menengah, artinya masih ada lapisan-lapisan di atasnya seperti itu. Ya. Kalau di dalam negeri sendiri mengenai temuan 3,6 triliun ini, kemudian kan ditengarai menggurita kepada beberapa oknum pejabat hukum seperti itu. Apakah itu di polisi ataupun BNN ataupun di penegak hukum yang lain. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari kesaksian Freddy juga di curhatan terhadap Kontras ini dikatakan ada aliran berapa puluh miliar kepada penegak hukum. Misalnya BNN disebut nih Pak, aliran dana 450 miliar ke BNN. Kemudian ke polisi juga ada puluhan miliar seperti itu. Miliar, banyak banget ya. Iya, ya, itu kan kemudian menjadi orang mengkait-kaitkan apakah betul aliran dana seperti itu masuk ke penegak hukum, apakah kemudian penegak hukum bagian juga dari rekening mencurigakan 3,6 T ini, Pak Slamet? Ya, kalau dihubungkan 3,6 dengan aliran dana yang dari atau suap dari Freddy ke pejabat, saya belum bisa memberikan informasi yang lengkap, karena penyidik juga belum menyampaikan ke saya juga lengkap. Kemudian apakah ada dugaan 450 itu dikirim ke pejabat BNN? Saat ini masih dalam penelitian. Tim-tim internal biarkan nanti bekerja dengan sabar. Sudah ada tim khusus untuk kemudian menelusuri dari kesaksian Freddy ini? Okay. Sudah ada. Nanti kita tunggu. Tim ini langsung di bawah dipimpin oleh Pak Rum Murkal, Inspektur Utama. Nanti biarkan bekerja. Kalau kita berbicara tentang 450 M, ini uang yang bagi saya itu sangat besar. Kalau kita memindahkan uang fisik, saya kurang tahu apakah ini memakai truk atau memakai bus membawa uangnya. Pasti akan ketahuan. Kalau memindahkan uang dari satu transfer, dari pengirim satu ke penerima yang satu, jangankan penerima, pengirim aja dengan profil yang sama melalui bank, secara terus-menerus, itu akan ketahuan. Apalagi penerima. Katakanlah saya, aliran keluar masuknya saya, data keuangan saya itu dalam tempo 1 bulan itu tidak lebih dari 5 juta katakanlah. Tahu-tahu ada uang masuk 1 M. Itu pasti akan dilaporkan oleh bank ke PPATK. Okay. Jangankan 5 M, 500.000 aja langsung membuat laporan ke bank. Karena apa? Kalau bank tidak melapor, banknya pidana. Oke, baik. Kembali kepada bandar ataupun bos yang ada di atas Freddy Budiman. Tadi dikatakan ada Akyong, tapi Akyong sendiri kan kemudian sudah Mas. Iya kan? Dan TPPU-nya sedang jalan. Oke. Nah, kemudian Pak, dari penelusuran seperti itu, apakah kita konfirmasi lagi, apakah kemudian yang dimaksud dengan orang di atas Freddy ini masuk dalam jaringan narkotika dan tidak kemudian berasal dari kalangan penegak hukum atau dari penelusuran BNN? Ini BNN sedang menargetkan dari semua kalangan, Pak, seperti itu. Dari penelusuran ataupun penyelidikan sekarang. Kalau kebiasaan BNN, pasti semua akan ditelusuri. Semua ditelusuri, baik yang berhubungan dengan orang yang disuap maupun orang yang menyuap. Orang yang mengirim maupun orang yang menerima. Orang yang pasif maupun orang yang aktif. Pasti akan ditelusuri. Jadi penyelidikan saat ini, apakah jaringan itu juga memang menyangkut ke beberapa orang yang memang tokoh penting ataupun seperti itu, Pak? Itu dia. Dari lokasinya apakah kemudian sudah diketahui jaringan ini ataupun lapisan yang ada di atas Freddy ini lokasinya ada di mana? Itu dia. Sayangnya saya belum bisa menyampaikan. Tapi kemudian masih ada di dalam negeri? Tapi saya bisa memastikan bahwa penyidik sedang bekerja. Dan areanya masih dalam negeri semua, belum ada yang luar negeri. Belum ada yang keluar negeri, artinya masih ada di dalam negeri seperti itu ya. Oke, untuk kemudian koordinasi. Tapi yang jelas sudah ada yang lari gara-gara penyebutan inisial. Pelariannya kemudian sudah diketahui ke negara mana, ke luar negeri atau bagaimana? Masih di Indonesia, seperti itu. Baik, kita kembali ke itu adalah dari jaringan di dalam negeri. Ini tapi kemudian Freddy ini juga mendapatkan barang ini berasal dari Tiongkok seperti itu ya. PPATK juga mengatakan ini tujuan transaksi pada saat 3,6 triliun ini salah satu tujuan transaksinya adalah ke Tiongkok seperti itu. Ini bagaimana koordinasi dengan kepolisian Tiongkok untuk membongkar
produsen utama di Tiongkok agar kemudian menghentikan kiriman ke Indonesia seperti itu? Di Tiongkok itu banyak produsen sabu, tapi bukan untuk penyalahgunaan, tetapi untuk bahan dasar obat. Cuman oleh beberapa kelompok di sana disalahgunakan ke Indonesia, kemudian dikirim ke Indonesia atau ke negara lain. Di Indonesia diperbesar lagi di sini, disalahgunakan penuh di sini. Dan setelah kita menangkap Freddy, datanglah petugas dari China, kemudian menginterogasi Freddy CS, kemudian mereka balik ke China. Sampai ke Cina mereka mendapatkan pos-pos yang ada di sana. Kalau sampai produsen, menurut saya belum, karena produsen di sana itu legal, sah. Hanya penyalahgunaan oleh orang di luar perusahaan inilah yang sering terjadi. Artinya pemasok Freddy dari Tiongkok apakah kemudian sudah bisa dikatakan diputus atau seperti apa Pak Slamet? Sudah diputus. Mata rantai jaringan Freddy ke atas udah putus. Luar negeri ya, mata rantai Freddy yang ke atas di dalam negeri sudah putus. Tinggal Freddy ke bawah yang belum selesai. Karena ke bawahnya itu banyak sekali. Oke, Tapi kan tidak hanya BNN yang menangani itu. Oke, kita kembali yang ke Tiongkok dulu. Kita mungkin kembali melihat bagaimana keterangan Freddy yang mengenai harganya sendiri, Pak. Kalau harga keluar dari Tiongkok dikatakan 5.000, kemudian tapi sudah masuk ke Indonesia harganya menjadi berapa kali lipat, beratus-ratus kali lipat seperti itu karena banyak pejabat yang katanya menitip harga seperti itu. Tanggapannya? Saya kira benar apa yang dia sampaikan. Karena memang harga di sana tidak begitu mahal. Di sini harga mahal banget. Karena apa? Tapi yang menariknya ada karena ada pejabat kemudian menitipkan harga. Pejabatnya itu kemudian yang menjadi pertanyaan. Pejabatnya ini siapa? Si Freddy tidak menyampaikan jelas kepada Saudara Haris, sehingga Saudara Haris juga tidak bisa menyampaikan secara jelas kepada kita. Apakah kemudian dari BNN juga pernah menelusuri pledoi yang konon menurut Freddy sudah mencantumkan nama-nama yang terlibat dalam jaringan Freddy itu sendiri? Belum. Karena karena Haris sendiri sebagai sumber utama informasi sampai sekarang belum datang untuk diambil keterangan. Oke, baik. Pak Slamet, kita punya satu segmen terakhir, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.